We don't talk anymore. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. 'Cause I got you, you. Halo, aku udah di Museum Perjuangan Bogor. Temenin aku eksplor di dalam yuk. Nah, saat masuk kalian akan disambut oleh Pak Ben selaku pengurus Museum Perjuangan Bogor. Dan nanti kalian untuk pembayaran tiketnya bisa melalui Pak Ben melalui uang tunai sebesar untuk orang dewasa 15.000 dan untuk anak-anak 10.000. Museum Perjuangan Bogor adalah salah satu museum bersejarah yang terletak di Kota Bogor dan didedikasikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Bogor dalam meraih kemerdekaan. Museum ini berada di Jalan Merdeka, Kota Bogor, dan memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena menyimpan berbagai artefak, dokumen, pakaian, dan peninggalan-peninggalan lainnya yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia di wilayah Bogor. Gedung museum juga awalnya merupakan salah satu bangunan tua peninggalan kolonial Belanda yang kemudian dialihfungsikan menjadi tempat untuk mengenang perjuangan rakyat. Museum ini terdiri dari 2 lantai dan di lantai 2 terletak ikon dari museum ini, yaitu peninggalan dari Kapten Muslihat, senapan atau senjata yang digunakan oleh para pahlawan pada masa perjuangannya. Nah, di sini tuh ada senjata yang digunakan oleh para pejuang Bogor, yaitu senjata medis. Berikut ini tampilannya. Senjata ini tuh senjata yang dibuat di Australia dan digunakan pada pemberontakan Musso di Madiun. Berikut adalah gambaran peristiwa pertempuran Kapten Muslihat yang terjadi pada tahun 1945. Pertempuran ini terjadi di Taman Topi Bogor yang sekarang menjadi Jalan Kapten Muslihat. Pertempuran ini adalah pertempuran antara pejuang Republik Indonesia melawan sekutu Inggris. Pejuang Republik Indonesia dikomandani oleh Kapten Muslihat, dan Kapten Muslihat gugur pada peristiwa ini. Berikut adalah bendera merah putih pertama yang dikibarkan di Bogor pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 di belakang kantor kepresidenan. Berikut adalah senjata andalan pejuang Republik Indonesia, yaitu Grand Light Machine Gun. Senjata ini diproduksi pada tahun 1935. Sebenarnya senjata ini merupakan senjata hasil rampasan dari Inggris dan Belanda. Peluru yang bisa dihasilkan oleh senjata ini adalah 500 sampai 520 peluru per menitnya. Jarak efektif yang bisa dijangkau adalah 550 meter. 2, 3. Berikut adalah diorama peristiwa pertempuran Maslen 1945 yang berada di Caringin, Bogor. Berikut adalah gambaran peristiwa pertempuran Jepang pada tahun 1945. Pertempuran ini adalah pertempuran antara pejuang Republik Indonesia melawan tentara Gurkha yang merupakan bayaran India dan Pakistan. Pada peristiwa ini ditangkap beberapa orang tentara Gurkha serta tawanan perang dan dilakukan perampasan oleh pejuang Republik Indonesia perlengkapan perang yang dibawa tentara Gurkha.
berikut adalah diorama peristiwa pertempuran Bojong Kokosan tanggal 1945 yang lebih tepatnya di perbatasan menuju Sukabumi. Dan peristiwa ini adalah peristiwa pertempuran antara Pejuang Republik Indonesia melawan Sekutu yang menuju ke Bandung. Berikutnya adalah peristiwa Gembrong Jebu Dipa yang masih ada kaitannya dengan peristiwa Bojong Kokosan. Nah, peristiwa ini merupakan pertempuran yang berlangsung di daerah perbatasan Cianjur, Sukabumi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1946 antara Tentara Pejuang Republik Indonesia yang melawan konvoi tentara Sekutu. Nah, untuk kalian yang dari UNJ, kalian bisa langsung ke halte Rawamangun yang ada di Jalan Pemuda untuk naik Transjakarta dengan kode 4 atau 4D untuk menuju Manggarai. Setelah sampai halte Manggarai, kalian bisa langsung ke stasiun Manggarai dengan berjalan kaki sekitar 3-5 menit. Jika sudah sampai Manggarai, langsung segera menuju ke peron 11 atau 12 untuk menaiki kereta ke arah Bogor. Nanti kita berhenti di pemberhentian terakhir yaitu stasiun Bogor. Nah, buat tahu lebih detail Di stasiun tentang Bogor, kalian keluar museumnya menggunakan dan pintu timur pengelolanya, atau pintu arah alun-alun. simak yuk wawancara berikut. Nah, buat tahu lebih detail tentang museum ini. Nah, nanti kalau misalnya Dan alun-alun sudah terlihat, kalian belok Nah, kanan untuk tahu untuk lebih detail menuju siapa sih tempat pengelola angkutan umum berada, museum atau lebih ini, tepatnya di kita depan tulisan alun-alun akan- Kota Bogor. Nah, untuk Nah, mengetahui dari sini siapa kalian sih, bisa menggunakan eh, transportasi online, nah, ataupun untuk kalian bisa menggunakan nah, angkutan untuk umum mengetahui dengan lebih detail kode siapa atau dengan sih, nomor pengurus 03, atau tetapi kalian pengelola hanya bisa museum turun ini. sampai Nah, kita Jembatan tanya-tanya Merah yuk, lalu simak melanjutkannya dengan wawancara berjalan ini. kaki. Iya. Nah, buat tahu lebih detail tentang museum ini baik dalam sejarahnya dan pengelolaannya, simak yuk wawancara berikut ini. Perkenalkan, saya Nela Durrahman. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Benny aja ya, Pak Benny ya, dari pengurus Museum Perjuangan. Bapak. Saya langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama, apa visi misi museum ini dibangun? Oh iya, ya udah jelas ya, misi visinya mau untuk mengingatkan kembali ya kepada generasi penerus ya tentang sejarah perjuangan dan pahlawan. Di samping itu juga masih banyak ya hal-hal lainnya yang mengandung sejarah, bukan hanya tentang sejarah perjuangan saja ya. Selanjutnya, museum ini dikelola oleh siapa, Bapak? Ya ini kronologis dari awalnya ini. Museum Perjuangan ini walaupun letaknya di Kota Bogor, bukan toh milik masyarakat Kota Bogor, ya. Tapi Bogor ada sebagai sentranya, yaitu Bogor punya teritoria yang disebut Wilayah 2 Kersinian Bogor. Mana saja Bogor, Sukabumi, Cianjur, Depok itu masuk Bogor. Ya, cuman para pejuang sepakat membuat satu museum ini, ya, di Jalan Merdeka ini ya, di Bogor ini ya, di Kota Bogor ini, Jalan Merdeka nomor 56. Dan juga ini dulu namanya bukan Jalan Merdeka ya, Jalan Cikemeh ya. Jalan Cikemeh ya. Nah, ini juga sejarah juga. Nah, jadi pada tanggal 10 November tahun 57 didirikannya. Diresmikannya tahun 58 oleh R.A. Kosasi ya. Nah, dan juga apapun yang ada di sini tidak ada replika. Nah, para pejuang mengumpulkan apapun yang berada di daerah tadi itu ya. Itu tujuannya untuk satu tidak tercecer di mana-mana, keduanya untuk dipelajari oleh generasi penerus, itu aja ya. Dikelolanya oleh siapa? Yayasan Museum Perjuangan. Jadi kalau apakah ada kerjasama dengan pemerintah atau yayasan tertentu gitu? Enggak. Ini selama ini nggak ada bantuan dari pemerintah ya, entah apa ya. Misalnya saya sendiri juga di sini sebagai sukarelawan ya. Nah, jadi
apapun pendapatan dari museum ini untuk menanggulangi operasional listrik, air dan lain-lain. Kalau boleh tahu di sini tuh jumlah karyawannya ada berapa ya Pak? Ya sesuai dengan itu biasanya 7 orang ya. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada juga bagian kebersihan dan lain. Pokoknya 7 orang lah ya. Apa rencana baik jangka pendek atau jangka panjang untuk museum ini? Ya jangka panjangnya ya jelas ya untuk kembali ke tadi ya berkesinambungan sebagai generation forever ya. Jangan melupakan sejarah, yang harus menjadi generasi yang berkesinambungan itu ada ya. Jangan menjadi generasi yang tertidur. Jangka pendeknya kita step by step untuk untuk adanya perbaikan sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan yang ada karena nggak ada bantuan dari pemerintah. Jadi makanya ada peduli museum di Ya mana? itu sih siapa saja ya yang mau menyumbangkan tidak di itu nominalnya ya kita kumpulkan cuma ada lampu mati ya kita beli dari situ juga ada sedikit yang harus diitukan ngambil dari situ ya. Bapak kan tadi ada 7 karyawan. Nah untuk komunikasi antar sama karyawan tuh gimana sih Pak? Oh iya komunikasi ya gampang ya komunikasi dengan karyawan karena kita juga secara estafet tuh ada apa sih pergantian hari ini kalau semuanya kan mereka juga kan butuh operasional transportasi dan lain-lain kan kami juga dari mana ya paling sehari 3 orang nanti besoknya gitu ya pergantian ya. Baik. Dalam bekerja itu apakah ada permasalahan yang dihadapi sama karyawan nggak? Oh jelas ya karyawan juga kan manusia ya harus datang ke itu tuh ada operasional buat ya terutama buat ongkos buat itu dan lain-lain ya untungnya di sini karyawannya tidak ada yang muda-muda seperti mencari pekerjaan seperti biasa UMR enggak karena kan mereka juga kalau yang UMR kan untuk menghidupi anaknya keluarganya kalau di sini tuh ya kita sekemampuan yang ada gitu ya. Kan ini destinasi. Nah, bagaimana pihak museum menangani keluhan yang dilemparkan oleh wisatawan? Ya kita kalau suka dukanya lebih banyak dukanya ya. Sukanya mah hanya sebatas ya beginilah ya. Kita memberikan satu pemberian satu edukasian kepada adik-adik masyarakat maupun pelajar mahasiswa dan lainnya ya apapun ini bisa berdiskusi tukar pikiran itu aja yang kita itukan ya. Media promosi apa sih Pak yang digunain museum kayak sosmed apa gitu misalkan kayak Instagram apa TikTok apa belum ada? Kita ada juga ya tentang media biasa ya kita juga punya grup berbagai grup ada ya kita sharekan ke grup-grup yang ada untuk secara estafet secara tidak langsung untuk memberikan penerangan kepada masyarakat maupun kepada generasi muda ya gitu. Jadi hambatan utama dari museum itu kayak museum ini tuh lebih ke dana aja ya Pak? Apa ada yang lain? Ya jelas dana. Mudah-mudahan kita nanti memelihara karyawan juga namanya Dana ya, jadi kita nggak kehilangan dana ya. Sedih juga ya kalau kita pikir, tapi saya nggak apa-apalah buat saya. Saya tuh benar-benar secara estafet ingin berjiwa nasionalis ya. Siapa lagi kalau bukan ya kita yang mau mengitukan lah, karena kan kalau kerja dimanapun harus ada untuk nama kehidupan lah. Kita pakai manajemen Tuhan aja lah ya kadang-kadang ya dari siapa aja rezeki sih gitu aja lah ya ada dari orang ya Pak ini buat ini ya gitu. Jadi ya kayak sumbangannya itu kayak lebih sukarelawan aja nggak nentu gitu ya Pak? iya harusnya ada ya.
Harusnya segera. Orang yang punya nuraninya terpanggil ya untuk membantu ini. Sebenarnya sayang loh Pak, maksudnya kan ini letaknya juga dekat dari stasiun. Iya. Jadi kayak memudahkan kayak dari luar-luar Oh, dari iya, Depok betul, dari betul, mana betul. itu gampang. Cuma kayaknya orang belum tahu tuh gara-gara promosinya Pak kurang kenceng. Jadi, Sebetulnya bukan nggak kenceng ya, kenceng. Yang tidak kencengnya tuh adalah animo dari masyarakat. Karena gini aja lah, mungkin mohon maaf tapi ya, Ade pun belum tentu kesini kalau tidak ada. iya. Itu kebanyakan seperti itu ya. Mereka tuh lebih enjoy ke yang itu ya. Yang Kenapa? kayak explore bisa melakukan sesuatu. Saya bukan memponis lebih dulu ya. Mungkin anak-anak muda sekarang tuh kalau ditanyakan kita main yuk ke museum, buat apa ke museum mana saja ya? Ngapain melihat benda bisu dan berkarat? Mending ke tempatnya gitulah kira-kira ya. Ini sebetulnya dari media tuh sudah luar negeri dan semacamnya deh. Juga ada perwakilan dari 17 provinsi itu waktu itu sama-sama mengunjungi ini untuk studi banding. Ya dari 17 provinsi perguruan tinggi mewakili waktu itu ada 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dah. Bapak tadi kan saya lihat di kayak poster gitu ada tulisan yang kayak UI itu loh, kerjasama itu maksudnya apa ya? Yang ada tulisannya gitu arkeologi UI. Oh iya, dulu UI pernah berseminar juga di sini ya. Jadi Ade pun kalau punya gagasan untuk mengadakan apa-apa kegiatan lain silahkan aja di sini. Nah itulah yang kami harap itu. Yang muncul dari ini sendiri gitu ya, nuraninya bukan kita ngajak-ngajak gitu ya, kreatif, inovatif, tip positif gitu kan. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya hati-hati ya. Hati-hati Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, aku udah ke museum ini, Museum Perjuangan Bogor. Kalian kapan kesini? Dekat loh dari stasiun.